البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir yang dimudahkan dan ringkas yang dikumpulkan oleh segenap para ulama berdasarkan tafsir tersebut sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kitab ini memang sengaja dipilih dalam artian untuk diterjemahkan ke bahasa lain karena mudah, ringkas, kemudian juga selamat daripada penyakit-penyakit tahrifat, pengubahan makna dan semisalnya. Dan tafsir ini yaitu At-Tafsir Al-Muyassar diberi muqaddimah atau pembukaan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Asbahullah, yang mana barakallahu fikum hafizakumullah, kalau seandainya diterjemahkan dengan bahasa kita pun juga mudah untuk dipahami dan juga ringkas dan mudah untuk dimengerti, karena memang dipilihkan bahasa-bahasa yang sangat mudah. Karena bahasa Arab itu terkadang ada yang dikenal dengan muradif, sinonim, sehingga memang di dalam kitab ini dipilihkan bahasa yang paling mudah. Barakallahu fikum. Kitab At-Tafsir Al-Muyassar, ya, tafsir yang dimudahkan atau yang ringkas serta mudah dipahami. Sekarang kita berada pada ayat yang ke-198 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai bahwasannya setelah kita selesai atau sebelum kita melakukan ritual haji setelah umrah, barakallahu fikum, haji misalkan haji tamattu', jadi setelah umrah, selesai umrah di sana kemudian tidak pulang lagi ke kampungnya sampai datang waktu dia haji, barakallahu fikum, di hari-hari haji tersebut sebelum dia melakukan ritual haji, boleh dia di sana berdagang, bisnis, mau jual beli, silakan, tafadhol. Tapi kalau sudah mulai masuk ritual haji, ya harus fokus ke ritual haji tersebut. Karena niatan haji, barakallahu fikum, diperkenankan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Sebagaimana ayat yang sebelumnya kita baca, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ritualnya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum, karena di sana nanti ada rukun yang sangat penting tidak boleh ditinggalkan, yaitu al-wuquf bil Arafah, wukuf di padang Arafah. Karena untuk masalah haji ini ritualnya lebih banyak daripada umrah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu rukun haji ada berapa? Ada 4. Rukun umrah cuma ada 3. Rukun haji 4 itu apa saja? Tawaful ifadah, wukuf di padang Arafah, sa'i. Kalau sampai mikot ngapain? Oh iya, safar dulu. Safar kemana? Enggak, kalau sudah sampai mikotnya, kan mikot ada 2 mikot zamannya atau makani ya. Misalkan orang penduduk Yaman ke seberang mikotnya Yalam, ngapain di situ? Awal kali ngapain? Ihram. Paham ya? 4 rukun jangan sampai terlupakan ya. Ini 4 rukun dalam artian rukun itu kan maknanya kan janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat pondasinya intinya. Kalau enggak terpenuhi 4 ini ya enggak sah hajinya. Paham ya? Karena 4 ini intinya, barakallahu fikum, ihram, kemudian barakallahu fikum tawaful ifadah, kemudian sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ritualnya banyak, panjang lebarnya urutannya disebutkan dalam kitab fikih. Barakallahu fikum, terutama pada kitabul hajj. Insyaallah taala suatu ketika nanti kita baca secara khusus pada kitab fikih insyaallah taala. Kita lihat di sini. Qala Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-198 dari surat Al-Baqarah,
Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya bagi kalian untuk kalian tuh mencari rezeki dari Rabb kalian. Nah, maksudnya ini mencari rezeki di sini ya boleh mencari keuntungan dari jual beli di hari-hari haji. Dalam artian sebelum dia melakukan ritual haji. Walaupun itu masuk dalam hari-hari haji, kalau sudah selesai ritualnya silakan. Nah, sebelum kita misalkan mau pulang ke Indonesia, di sana misalkan mau bisnis, mau jualan dan misalnya enggak masalah. Tapi ketika lagi melakukan ritual haji ya jangan disibukkan dengan yang itu. Nah, ini maksudnya setelah selesai ritual itu ya, atau sebelum melakukan ritual haji. Nah, kita lihat di sini. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian telah selesai dari wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berzikir, talbiyah dan semisalnya di Masy'aril Haram, maksudnya di Muzdalifah. Karena barakallahu fikum orang-orang jamaah haji itu pada tanggal 8 itu namanya Yaumut Tarwiyah, barakallahu fikum itu berbondong-bondong pergi ke Mina, bermalam di Mina. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Paham itu ya? Disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Di Mina itu bermalam di situ. Disunahkan, dianjurkan untuk bermalam di Mina sampai pagi hari. Di pagi hari sebelum berangkat ke Arafah, barakallahu fikum, itu alangkah baiknya kalau seandainya setelah salat subuh itu nunggu dulu sampai matahari terbit. Paham ya? Nah, setelah matahari terbit, setelah itu barulah mereka berangkat ke mana? Ke Arafah dari tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai di sana, barakallahu fikum, nanti salat duhur dengan salat asarnya dijamak di sana. Namun sebelum melakukan salat duhur dan salat asar, disyariatkan adanya khutbah di sana, khutbah di padang Arafah. Kemudian setelah itu, barakallahu fikum hafizakumullah, setelah salat dijamak duhur dan asar, setelah barakallahu fikum, tentunya setelah zawal, yaitu dilakukan setelah zawal. Setelah itu nanti barulah wukuf di padang Arafah. Wukuf itu enggak harus berdiri. Walaupun pada asalnya yang namanya waqafnya itu berdiri ya aslinya ya. Boleh berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan istilahnya semampunya. Yang jelas sana itu banyak-banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian wukufnya sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam dianjurkan agar segera berangkat ke Muzdalifah. Wallahu alam jaraknya berapa ya, yang jelas ya mungkin enggak terlalu jauh ya. Enggak terlalu jauh ya. Barakallahu fikum, itu nanti ke Muzdalifah. Di sana nanti salat maghrib sama isya-nya jamak juga. Barakallahu fikum. Kemudian di sana juga ritualnya sama. Ya, banyak berzikir, banyak berdoa dan semisalnya. Kemudian sampai pertengahan malam. Pertengahan malam kalau berani dan juga dalam artian kalau memungkinkan untuk berangkat lagi dari Muzdalifah, balik ke Mina lagi. Tapi kalau misalkan ditunda sampai pagi enggak masalah. Karena berarti 10 Dzulhijjah kan? 10 Dzulhijjah kan Idul Adha berarti kan? Itu nanti ke Mina barulah di sana melakukan ritual melempar jumrah. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu semuanya dibahas panjang lebarnya dalam Kitabul Hajj. Yang jelas, barakallahu fikum hafizakumullah, yang diinginkan dalam ayat ini Masy'aril Haram adalah Muzdalifah. Kita lihat sini. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Berzikirlah kalian semuanya, ingatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kalian. Yang mana dahulu kalian berada di atas kesesatan, dulunya berada di atas kesesatan, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semula berada di atas kesesatan, kemudian diberikan taufik dan hidayah untuk mengenal kebenaran. Qala al-mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya. Laisa 'alaikum harajun fi an tatlubu rizqan min rabbikum birribhi min at-tijarati fi ayyamil hajj. Tidak ada dosanya bagi kalian untuk kalian itu mencari rezeki dari Rabb kalian birribh, dengan mencari keuntungan, minat tijarah berupa perdagangan, bisnis jual beli dan misalnya fi ayyamil hajj, di hari-hari haji. Tentunya ini ketika di luar ritual ya. Barakallahu fikum. Fa idza dafa'tum ba'da ghurub asy-syams, apabila kalian sudah berangkat setelah matahari terbenam. Barakallahu fikum, berangkat ke mana ini maksudnya? Berangkat ke Muzdalifah. Raji'ina min Arafatin, yang kalian dalam keadaan kembali dari Arafat. Arafat maksudnya Arafah itu wahyal makanul ladzi yaqifu fihi al-hujjat yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu Arafah
nah barakallahu fikum padang Arafah tersebut adalah tempat yang jamaah haji itu wukuf di situ pada barakallahu hari ke-9 Dzulhijjah. Orang-orang yang di luar sana yang tidak melakukan ritual dianjurkan disunahkan untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang melakukan ritual di sana, barakallahu fikum tidak berpuasa. Apa maksudnya 9 Dzulhijjah? Disebutkan di sini barakallahu fikum apabila kalian kembali dari Arafah dan kalian menuju kepada barakallahu fikum Muzdalifah, kita lihat di sini fadhkurullaha bitasbih wa talbiyah wa du'a 'indal masy'aril haram al-Muzdalifah. Maka berzikirlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertasbih, bertalbiyah, berdoa. Di mana? Di Masy'aril Haram, itu Muzdalifah. Kan tadi dari apa? Matahari terbenam, kemudian dari Arafah ke mana tadi? Ke Muzdalifah. Ketika matahari telah terbenam tadi, barakallahu fikum. Jadi salat maghribnya sama isya'nya di Muzdalifah. Barakallahu fikum, seperti itu. Ya, ketika berada di perjalanan atau di sana pun juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertalbiyah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz talbiyah bagaimana? Apa? Lanjutkan. Barakallahu fikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, seperti itu ya. Itu lafaz talbiyah. Karena lafaz talbiyah itu ya, dalam artian talbiyah itu adalah sebuah ungkapan yang isinya tadi itu talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, itu namanya talbiyah. Kemudian juga yang semisal dengan itu hamdalah, kan talbiyah. Hamdalah itu lafaz untuk apa? Sebutan untuk alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah sebutan untuk bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Halhalah. Ini istilah semuanya ini. Talbiyah tadi itu. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau halhalah la ilaha illallah. Ya, itu istilah itu. Halhalah itu la ilaha illallah. Subhanallah. Itu istilah-istilah seperti itu barakallahu fikum, kata kita jumpai dalam kitab-kitab fikih ya. Barakallahu fikum. Jadi itu istilah lain. Ini kan diurutkan sesuai dengan ada istilah hamdalah, basmalah, subhalah, itu loh yang istilahnya apa? Istilahnya itu dengan urutan sebutannya seperti itu masuk itu loh, paham ya? Memang tahlil benar, tahlil, tahmid, takbir itu masuk juga, cuman istilah lain. Tahu ya? Maksudnya ini istilah lain. Kalau misalkan jumpai sebuah tulisan talbiyah berarti lafaznya tadi itu. Hamdalah alhamdulillah. Paham ya? Subhanallah subhanallah. Halhalah la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Talbiyah tadi itu. Mahfuz salah ya? Ayo barakallahu fikum. Halhalah. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang jelas itu istilah-istilah seperti itu penting juga karena terkadang kita jumpai dalam artikel gitu ya, tulisan tuh. Barakallahu fikum, apa maknanya? Ya, tadi itu. Karena kalau antum tasmiyah antum bilang bismillahirrahmanirrahim keliru. Tasmiyah cuma bismillah aja. Pas tasmiyah bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim sempurna itu basmalah. Paham ya? Paham ya? Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ketika kita diperintahkan untuk ketika kita hendak menyembelih diperintahkan untuk apa? Baca apa? Tasmiyah. Paham ya? Bismillah. Cukup. Walaupun misalkan kita sempurnakan enggak masalah, cuman istilahnya hukum asalnya kan bismillah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian disebutkan sini barakallahu fikum hafizakumullah, wadhkurullaha 'alal wajhis shahih. Berzikirlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang benar. Alladzi hadakum ilaih, yang zat yang telah memberikan hidayah kalian kepadanya. Walaqad kuntum min qabli hadzal huda fi dhalalin la ta'rifuna ma'ahul haq. Yang mana dahulu kalian sebelum berada di petunjuk ini, kalian dahulu berada di dalam kesesatan yang kalian tidak mengetahui
kebenaran bersamanya. Nah, ketika sudah mengetahui kebenaran, mengetahui al-huda al-haq, maka hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara na'am barakallahu fikum mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Naam. Ini berkaitan masalah apa? Masalah na'am barakallahu fikum memperbanyak zikir dan berdoa di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Naam. Kita lanjut yang berikutnya, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-199 dari surat Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Ayat yang ke-199 ini, nah barakallahu fikum, adalah ayat yang diperintahkan kita agar apa? Nah, memulai sebelum pergi ke Muzdalifah itu dari tempat yang manusia memulainya. Ya, karena manusia mereka memulai sebelum ke Muzdalifah di Arafah dulu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Ibrahim alaihissalam itu juga seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya nanti. Summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian berangkatlah kalian. Nah, melaksanakan kalian sebagaimana atau dari tempat yang manusia melaksanakannya. Maksudnya di sini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, berangkat pergi dari Arafah. Nah, yang manusia juga berangkat dari situ gitu loh. Nah, wastaghfirullah, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala al-mufassirun asabahumullah wal yakun indifa'ukum min arafatin allati afada minha Ibrahim alaihi salam mukhalifina bidzalik man la yaqif biha min ahli jahiliyah. Nah, perhatikan di sini tujuannya agar kita ini menyelisihi perilaku orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu barakallahu fikum sebelum dilarang dan juga diharamkan, itu dulu mereka tawaf di Baitullahil Haram itu telanjang. Alasan mereka pakaiannya kotor, banyak dipakai untuk berbuat dosa, berbuat perzinaan, berbuat ini dan itu. Mereka tidak layak kalau seandainya tawaf di rumah Allah dalam keadaan pakaiannya kotor penuh dengan dosa katanya. Akhirnya mereka sebelum tawaf telanjang semua laki-laki perempuan. Paham ya? Oleh karena itu muncul sebuah ungkapan dalam sebuah pantun atau puisi itu, al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya. Namun yang nampak enggak aku halalkan. Maksudnya itu ya di situ posisi seperti itu enggak ada yang lihat gitu loh. Mereka maksudnya fokusnya ya tawaf, tapi itu kan sebelum datang larangan. Nah, barakallahu fiikum, setelah datang larangan tidak boleh orang musyrikin tawaf di Baitul Haram, tidak boleh juga tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, orang jahiliyah dahulu seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Dengan alasan apa? Pakaiannya kotor, penuh dengan dosa. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wal yakun indifa'ukum min arafatin allati afadha minha Ibrahim, dan hendaknya perginya kalian dari Arafat itu sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya dari Arafat tersebut, mukhalifina, dalam keadaan menyelisih perbuatan tersebut. Menyelisih siapa? Menyelisih orang yang tidak mau wukuf di padang Arafah dari kalangan orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu perilaku jahiliyah itu banyak sekali ya. Barakallahu fikum, Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengarang sebuah kitab yang dikenal apa? Masail Al-Jahiliyah. Ada kitabnya itu Masail Jahiliyah, menyebutkan permasalahan-permasalahan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, karena termasuk perilaku jahiliyah itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, banyak sekali ya. Nah, barakallahu fikum, sehingga beliau Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengarang kitab tadi itu Masail Al-Jahiliyah. Syarah oleh banyak imam, di antaranya Syekh barakallahu fikum Shalal Fauzan wafaqahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, banyak syarahnya mengenai Masail Al-Jahiliyah. Naam. Dan bagus sekali ya, pembahasannya memang ringkas tapi istilahnya apa? Istilahnya mengena gitu. Memang banyak perilaku-perilaku jahiliyah yang diikuti oleh orang-orang zaman sekarang yang jauh daripada agama. Nah, seperti kalau ada orang meninggal dari keluarganya kemudian dia nangis teriak-teriak, nyobek-nyobek pakaian, nyobek-nyobek saku, mukul wajah, misalnya itu termasuk perilaku jahiliyah juga itu. Termasuk perilaku jahiliyah. Kemudian disebutkan situ juga mencaci maki apa? Mencaci maki seseorang sebabnya karena apa? Adanya kejelekan dari keluarganya. Misalkan barakallahu fikum, ibunya atau bapaknya berkulit hitam. Anaknya ini biasa-biasa aja. Kemudian justru malah dia mengatakan, "Wahai anak orang kulit hitam." Paham ya? Jadi yang dicaci maki apa? Nah, sebenarnya dia mau mencaci maki anak ini tapi diikutkan juga yang lain gitu loh. Apa maksudnya? Jadi anaknya ini pada asalnya dia kulitnya putih,
Cuman dia untuk mengajak dia, dalam artian orang tadi untuk mengajak anak tersebut mengatakan, wahai anaknya orang hitam. Jadi malah nanti yang kena itu bapaknya atau ibunya misalnya, itu masuk perilaku jahiliyah. Oleh karena itu ketika barakallahu fikum hafizakumullah, Abu Dzar ya, masalah itu Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu mengucapkan ucapan seperti itu, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mar'un fika jahiliyah. Barakallahu fikum. Jadi sesungguhnya engkau adalah orang yang di dalam dirimu itu ada perilaku jahiliyah. Dalam artian kamu bukan orang jahiliyah, cuman ada di dalam dirimu itu unsur perilaku jahiliyah tadi itu di antaranya. Barakallahu fikum, menjelekkan seorang tapi mengkaitkan dengan keluarganya dan semisalnya. Itu disebutkan dalam kitab Masail al-Jahiliyah yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid rahimatullah alaihi. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Was'alullaha an yaghfira lakum dzunubakum, dan mintalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kalian untuk kalian. Innallaha ghafurun li'ibadihi al-mustaghfirina taibin rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengampuni, zat yang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertobat kepadanya. Rahimun bihim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang terhadap mereka. Namun ketika bertaubat barakallahu fikum tentunya harus terpenuhi beberapa syarat yang sangat inti yang sering disebutkan oleh para ulama. Apa 4 syarat tersebut? Di antaranya 4 syarat yang sering disebutkan itu. Apa? 4 syarat. Antum? Syarat-syarat taubat. Apa? Menyesali. Menyesali, dah. Ngulangi enggak? Ngulangi enggak kira-kira? Menyesali sudah, terus setelah itu berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Yang ketiga, itu lain lagi nih yang sekarang yang inti dulu. Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan atau terus? Meninggalkannya. Terus yang inti yang pertama ini karena paksaan atau gengsi atau karena ikhlas atau karena riya? Ikhlas ya. 4 ini ya, 4 ini inti. Inti syarat untuk diterimanya sebuah taubah, ikhlas. Kemudian apa? Meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian menyesali perbuatan maksiat tersebut, kemudian berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ini termasuk apa? 4 syarat taubat yang perlu diperhatikan antara hak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara hak hamba dengan hamba itu lain lagi urusannya. Di antaranya kalau pernah mencuri, dia kalau memungkinkan untuk mengembalikan haknya dikembalikan. Kalau pernah menghibai, memungkinkan untuk minta maaf seperti itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad barakallahu fikum bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin di antaranya. Dan Imam Nawawi sendiri di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab Taubah barakallahu fikum itu juga menyebutkan situ, menyebutkan tentang syarat-syarat taubah. Barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah zamannya, waktunya. Jadi kalau yang syarat tadi berkaitan masalah hambanya ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, 4 syarat tadi itu. Adapun mengenai waktunya, yang disebutkan Ustaz Bilal tadi, mengenai waktunya adalah hendaknya dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang kedua hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu mengenai waktu taubatnya. Barakallahu fiikum. Karena kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan enggak terima lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kemudian juga dalam riwayat lain, "Wala tanqati'ut taubah hatta wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah." Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Dan tidaklah terputusnya taubat itu dalam artian enggak lagi diterima taubat sampai apa? Sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya sampai hari kiamat. Barakallahu fiikum, seperti itu. Dalam artian kalau sudah mendekati hari kiamat tidak lagi diterima taubatnya, waliyadzubillah. Seperti itu. Jadi itu mengenai waktunya ya. Jadi waktunya jangan ditunda-tunda, karena kapan saja kita melakukan perbuatan kekeliruan, kesalahan, segera bertobat lebih baik. Karena Allah Taala menjamin dengan keberuntungan gitu ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna
la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua segenap wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Jadi taubat itu jangan menunggu istilahnya, wah aku enggak berbuat dosa kok. Tidak melakukan perbuatan dosa masa suruh taubat. Nah, berbuat dosa ataukah tidak, terasa ataukah enggak, yang namanya istighfar taubah itu upayakan senantiasa kita ucapkan dan senantiasa kita lantunkan barakallahu fikum walaupun tidak harus di hadapan manusia. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita aja ya, mencontohkan sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, beliau dalam sehari itu istighfar selama apa? Dalam riwayat lain 70 kali bahkan lebih dari itu. 100 kali dalam riwayat lain lebih daripada 70 kali, padahal beliau dijamin apa? Dijamin masuk surga, dosanya diampuni, dosa yang akan datang yang telah lalu. Bahkan beliau pembawa apa? Kunci surga, dan beliau juga pembawa syafaatul udma. Barakallahu fikum. Tapi beliau bagaimana? Dalam sehari istighfarnya barakallahu fikum lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat 100 kali, menunjukkan bahwasanya yang tentunya kita jauh daripada derajat kenabian, apalagi sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in lebih banyak lagi. Dalam artian apa? Dalam artian jangan bermudah-mudahan wah ana enggak merasa berdosa, enggak berbuat dosa aja enggak perlu istighfar. Keliru. Istighfar terus. Karena kesalahan yang kita lakukan atau yang kita perbuat itu kadang kita enggak terasa gitu loh. Karena itu sunnatullah jalla wa ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya Abi Dzar bin Junadah radhiyallahu anhu hadis qudsi, Allah taala mengatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-naharin, syahidnya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengelak. Allah taala mengatakan wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan, kesalahan siang dan malam. Ini langsung yang pastikan Allah Subhanahu wa taala ini. Kesalahan itu kan enggak harus dengan ucapan. Dengan apa? Dengan mungkin dengan sangkaan, dengan prasangka atau dengan niatan yang jelek dan semisalnya kan itu. Kemudian dengan perilaku, perbuatan macam-macam bentuknya. Tapi apa? Allah taala mengatakan dan memberikan solusi apa? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan siang dan malam, tapi aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Pemurah. Kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan daripada apa? Kemurkaannya. Jadi itu harus kita yakini ya. Naam. Wa barakallahu fikum hafizakumullah. Itu mengenai ritual haji sedikit yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Ada perincian-rincian yang lainnya disebutkan dalam As-Sunnah, tentunya pembahasannya tersendiri pada Kitabul Hajj. Di dalam kitab fikih ada kitab yang dikenal dengan Kitabul Hajj. Di sana dibahas secara panjang lebar mengenai miqat zamani, miqat makani, jenis-jenis haji. Barakallahu fikum. Haji itu ada haji tamattu, haji ifrad, haji qiran, itu semuanya dibahas di sana. Paham ya? Semuanya dibahas di sana. Kalau haji rukunnya tadi ada 4, kalau umrah ada 3. Kalau 3 itu apa? Tanpa wukuf. Kalau umrah enggak ada wukuf di padang Arafah. Paham ya? Ihram, sa'i, kemudian tawaf ifadah. Bagi orang yang di luar Makkah sana ada 3 tawaf. Ini disyariatkan ya. Tawaf al-qudum, tawaful ifadah, tawaful wada', perpisahan. Barakallahu fikum. Tawaf yang inti yang rukun adalah tawaf al-ifadah tersebut. Kemudian ada sa'i. Barakallahu fikum, lari-lari kecil dan ada juga berjalan di situ. Dari apa? Bukit Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali ya, dimulai dari Safa, kemudian barakallahu fikum kalau barakallahu fikum ketika sebelum memulai dia berangkat ke Marwah tersebut, dia disyariatkan untuk mengarah ke mana? Ke Ka'bah ya. Mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Inna Safa apa? Barakallahu. Ya, disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan tadi itu. Kemudian setelah itu barulah mulai. Barakallahu fikum, di sana sekarang soal dipermudah lah. Ada tanda-tanda warna hijau itu istilahnya ya. Itu nanti di situ lari-lari kecil. Itu bagi lelaki, kalau perempuan enggak dianjurkan atau enggak syaratkan. Kemudian setelah itu berjalan biasa, zikir atau banyak berdoa di situ. Nanti sampai di Marwah sana juga ada semacam tempatnya agak naik dikit itu ya. Naik sedikit itu nanti di situ sampai intinya sampai di ujung Marwah itu wajib, paham ya? Tapi kalau misalkan dia bisa naik itu sunnah.
Nah, sekarang mungkin dipermudah untuk bisa naik kan itu. Plus wajib terus dapat sunnahnya. Jadi setelah itu mutar lagi, sebelum mutar menghadap ke arah Ka'bah membaca tadi itu. Nah, itu yang disebutkan dalam barakallahu fikum Kitabul Hajj itu mengenai sa'i. Adapun mengenai tawaf, barakallahu fikum tentunya dimulai barakallahu fikum dari rukun yang ada apa? Rukun yang ada Hajar Aswadnya di situ. Barakallahu fikum, kemudian sekali putaran, begitu putaran pertama sampai di barakallahu fikum di rukun yang ada barakallahu pondasi yang ada Hajar Aswad di situ, disyariatkan kalau mampu dan memungkinkan untuk menyentuh. Paham ya? Tapi kalau tidak mampu, barakallahu fikum boleh dengan mengisyaratkan. Barakallahu fikum. Kemudian sebutkan dalam sebuah riwayat, boleh juga apa? Boleh juga dengan semampunya mungkin dengan tongkat dan semisalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu semuanya dibahas dalam Kitabul Hajj. Bukan sekarang pembahasannya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.